Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Irma Manurung, peserta Latsar CPNS 2022 BPSDM Sumatera Utara. Hari ini saya akan membahas mengenai jurnal learning dengan Bapak Widyaswara Dr. Andus Muhammad Kafi, MSI. Pembelajaran hari ini mengenai manajemen ASN, yaitu di mana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa ASN diarahkan untuk menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, yang dapat diandalkan, memiliki nilai dasar, netral, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita ketahui bahwa ada dua yang disebut sebagai aparatur sipil negara, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan PPPK. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat kemudian diangkat dalam suatu jabatan tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, kemudian mendapatkan atribut NIP atau nomor induk pegawai. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat kemudian diangkat dalam suatu jabatan tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dengan perjanjian kerja dan tidak bersifat tetap dan dibutuhkan oleh instansi. Nah, dari sini kedudukan PNS dan PPK adalah sama, yaitu kedudukan PNS dan PPK adalah sama, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua sebagai pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pelaksana kebijakan harus mengetahui dahulu apa itu kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang ataupun lainnya yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, daerah, ataupun kota. Ada 5 aspek yang harus dimiliki ASN. Yang pertama yaitu kemampuan substansi, di mana kemampuan ini harus dimiliki agar dapat digunakan untuk instansi. Contohnya, kalau kita sebagai guru SD harus memiliki latar belakang kualifikasi pendidikan yaitu PGSD. Jadi kita dapat mengajar sesuai dengan ijazah yang kita ampu. Yang kedua, kemampuan di bidang perencanaan, yaitu ASN harus memiliki dokumen perencanaan. Di sini sebagai guru SD kita harus memiliki RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, sebelum kita memasuki kelas. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan di bidang keuangan. Di sini kita sebagai ASN harus bisa mengetahui keuangan, pendanaan, seperti kalau di SD yaitu seperti dana BOS. Jadi dana BOS itu harus kita anggarkan sesuai dengan keuangan yang ada. Kita harus membuat perencanaannya, harus sesuai dengan keuangan yang ada. Jadi perencanaan dengan keuangan itu
harus sama, harus disesuaikan. Nah, yang kedua, yang berikutnya yaitu pengadaan barang dan jasa. Nah, tentu setelah melakukan pengaturan keuangan harus ada pembelanjaan. Nah, di dalam pembelanjaan ini harus ada bukti fisiknya. Contohnya dalam pembelian barang seperti di SD, di sekolah, yaitu pemberian alat tulis. Harus ada bukti fisiknya, outputnya yaitu alat tulis dan berupa kwitansi pembelanjaan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kemampuan dalam manajemen. Jadi kelima ini adalah harus yang dimiliki oleh ASN. Yang kedua yaitu ASN sebagai pelayan publik. Nah, di sini kita sebagai ASN harus menempatkan diri sebagai pelayan. Benar-benar pelayan, bukan orang yang dilayani. Kita harus menjalankan tugas kita dengan baik, melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab, dengan ramah tamah dan berkomunikasi dengan baik. Nah, di dalam pelaksanaan pelayan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Jadi di sini kita harus menggunakan pedoman dan harus ada acuan penilaian kualitas pelayanan kita agar kedepannya kita bisa memperbaiki diri dalam melakukan pelayanan yang prima. Nah, kedudukan yang ketiga yaitu ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sebagai perekat dan pemersatu bangsa inilah kedudukan yang ketiga, inilah kedudukan yang paling penting yang harus kita terapkan, yaitu seseorang ASN harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Dengan sifat kepedulian ini, kita akan selalu dirindukan oleh rekan kerja kita, lingkungan sekitar kita, jika kita tidak hadir. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat pun kita harus bersosialisasi dengan baik. Contohnya yaitu jika kita diundang oleh masyarakat sekitar, kita harus hadiri, mengikuti perwiritan dan perkumpulan lainnya. Nah, jadi inilah kedudukan ASN sebagai aparatur sipil negara yang baik. Nah, yang terakhir adalah kita sebagai ASN harus menguasai manajemen ASN agar dapat termotivasi diri kita, agar kita semangat, terus belajar untuk mengembangkan karir kita ke depan yang lebih cemerlang kembali. Baik, cukup sekian learning journal saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.